Bismillahirrahmanirrahim. Summa sa'ata mongko nuli munggah fihi ing dalem ma'arij wa sapa Kanjeng Nabi Muhammad wa Jibril semertane malaikat Jibril hatta intahia sehingga tumeka sapa karone Kanjeng Nabi Muhammad lan malaikat Jibril ila sama dunya tumeka maring langit dunya. Fastaftaha mongko ndodhok sapa karone Kanjeng Nabi Muhammad lan malaikat Jibril. Fafataha mongko kabuka apa sama dunya lahuma krana arahe Kanjeng Nabi Muhammad lan malaikat Jibril. Wa hakadha lan kaya mengkene fafataha ila sabiati tumeka maring langit kang kaping 7. Setelah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki tangga tersebut bersama dengan malaikat Jibril. Nah, sampailah keduanya itu di langit dunia. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad dan malaikat Jibril itu mengetuk pintu langit pertama. Jadi berucap salam di langit itu, mengucapkan salam. Nah, terbukalah langit pertama ini untuk Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Nah, hal itu terjadi sampai di langit ke-7. Jadi dalam kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj itu ada saling berucap salam antara Nabi Muhammad bersama dengan malaikat Jibril dengan malaikat penjaga langit pertama sampai ke-7. Waro'a lan ningali sapa Kanjeng Nabi Muhammad fis sama'il ula ing dalem langit kang kawitan Adama ing Nabi Adam. Waro'a lan ningali sapa Kanjeng Nabi Muhammad an-Naila ing Sungai Nil wal Farata lan Sungai Efrat. Nah, di langit pertama Nabi Muhammad SAW itu melihat Nabi Adam, melihat Sungai Nil dan melihat Sungai Efrat. Waro'a lan ningali sapa Kanjeng Nabi Muhammad fisaniati ing dalam langit kang kaping 7 Yahya ing Nabi Yahya wa Isa lan Nabi Isa. Nah, wa hikmatu kaunihima wa hikmatun utawi hikmahe kaunihima ing dalem anane karone Nabi Yahya lan Nabi Isa fi samain ing dalem langit wahidin kang siji ma'ana kula wahidatin semertane sak temene saben-saben salah swijine minas samawati saking pira-pira langit urusaniati sakliyane langit kang kaping 7 iku fiha tetep ing dalam samawat nabiun sapa nabi wahidun kang siji. Ana Isa krana satemene Nabi Isa yang zilu iku bakal tumurun sapa Nabi Isa akhir zamani ing dalam akhir zaman. Faya mongko keri fiha ing dalam sama'il ula Yahya sapa Nabi Yahya. Fala takhlu mongko ora sepi sama apa langit anabiun saking nabi. Nah, di langit kedua ini Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kenapa kok di satu langit kok ada dua nabi, padahal di langit-langit lainnya itu ada beberapa nabi? Hikmahnya kan begini. Jadi suatu hari nanti, di akhir zaman nanti itu Nabi Isa akan turun meninggalkanlah langit, sehingga langit itu tidak boleh sepi dari Nabi. Sehingga kalau Nabi Isa turun otomatis yang menempati di langit kedua itu Nabi Yahya. Karena itu tadi langit tidak boleh sepi dari Nabi. Jadi sifatnya Nabi Isa menempati langit kedua itu sifatnya sementara karena nanti akan turun lagi ke bumi. Tuh. Wa fi salisati lan iku ing dalem langit kang kaping 3 Yusufa
utawi Nabi Yusuf. Alaihi iku muga tetep ing atase Nabi Yusuf assalamu utawi keselamatan. Nah, utawa fisalisati lan ing dalem langit kang kaping 3 Yusufa ing Nabi Yusuf. Alaihi muga tetep ing atase Nabi Yusuf assalamu utawi keselamatan. Dene wawu ataf nang ro'a sehingga tetap artinya waro'a fisaniati Yusuf ing Nabi Yusuf menjadi maf'ul bih. Nah, di langit ketiga ini bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Wa fi rabi'ati lan ing dalam langit kang kaping 4 Idris ing Nabi Idris. Jadi di langit keempat ini Nabi melihat Nabi Idris. Wa fil khamisati lan ing dalam langit kang kaping 5 Haruna ing Nabi Harun. Dan Nabi Muhammad SAW di langit kelima itu melihat Nabi Harun alaihi salam. Wa fi sadisati lan ing dalam langit kang kaping 6 Musa ing Nabi Musa. Di langit ke-6 melihat Nabi Musa. Wa fi sabiati lan ing dalam langit kang kaping 7 Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Nah, ini jadi kalau wawu atafnya itu kembali ke waro'a itu tadi berarti otomatis ada ro'a, cuma tidak disebutkan lagi. Hal itu boleh dalam undang-undang nahwu. Nah, jadi dari riwayat pertama ini sudah jelas bahwa Nabi pertama di langit pertama itu bertemu dengan Nabi Adam, terus sungai Nil dan sungai Efrat. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Waruya lan dan riwayatake apa anak Idris sak temene Nabi Idris iku fisaniati ing dalam langit kang kaping 7 wa Harun lan utawi Nabi Harun wa Harun lan Nabi Harun iku fi rabiati ing dalam langit kang kaping 4 wa Ibrahim lan utawi Nabi Ibrahim iku fi sadisati ing dalam langit kang kaping 6 wa Musa lan utawi Nabi Musa iku fi sabiati ing dalam langit kang kaping 7. Nah, lalu ada satu riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu bertemu dengan Nabi Idris di langit kedua, bertemu dengan Nabi Harun di langit keempat, bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit keenam, dan bertemu dengan Nabi Musa di langit ketujuh. Itu satu riwayat. Wa riwayatu utawi riwayat al-ula kang awitan as-sahhu iku luwih bener. Adapun riwayat yang paling pas, paling cocok itu adalah riwayat yang pertama. Riwayat pertama yang bagaimana yang tadi? Yang di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam dan sungai Nil dan Efrat. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Awal jemau dan kumpulake baina riwayat ini ing dalam antarane riwayat loro. Bi annahu kelawan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ro'a iku ningali sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hum ing kabeh fisuudi ing dalem tingkah munggahe Kanjeng Nabi ala kaifiyatin ing atase pira-pira cara utawa ing atase pira-pira tingkah wa fil hubuti lan ing dalem tingkah tumurune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kaifiyatin ing atase tata cara akhirin kan weneh. Jadi kalau riwayat kedua riwayat itu digabungkan itu mungkin Kanjeng Nabi Muhammad SAW melihat mereka semua itu ketika menaiki tangga, menaiki mi'raj tadi dan menuruni mi'raj itu berbeda.
Jadi sudut pandang yang berbeda. Mungkin dari sudut pandang ketika naik itu di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian ketika turun di langit kedua itu bertemu dengan Nabi Idris. Jadi antara naik dan turun itu berbeda. Itu kalau kedua riwayat itu digabungkan. Wa hikmatu tahsisi haulain utawi hikmahe kekhususane mengkono-mengkono Kanjeng Nabi Muhammad biliko iklawan tetemu tertentune Nabi iku al-isyaratu awe isyarah bikulin kelawan saben-saben Nabi ilama maring perkara ya saya kok kang bakal tumiba apa ma lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mima bayane perkara yunasibu kang nyocoki ma ing perkara wako akang tumiba likulin maring saben-saben haula minhum likulin maring saben-saben suci minhum saking haula kal ikhraji kaya metune Kanjeng Nabi mimma kata saking negara Mekah faridan khale wong kang ijen wal autulan utawi baline Kanjeng Nabi ilaiha maring Makkah bijunudin lawan pira-pira tentara kasirotin kang akeh kama kaya cerita wako akang tumiba apa ma li Adam maring Nabi Adam haitsu akhraja ing dalem sekirane metu sapa Nabi Adam minal jannati saking swarga wahidan khale wong kang ijen wasaya utulan bakal bali sapa Nabi Adam lahir maring jannah bijunudin kelawan pira-pira pasukan lantung sok kang ora kena den itung. Adapun hikmah bertemu dengan nabi-nabi tertentu ketika di malam Isra dan Mi'raj itu adalah sebagai isyarat atau sebagai petunjuk bahwa suatu saat Nabi akan mengalami hal itu, hal yang serupa dengan nabi-nabi yang ditemuinya tadi. Jadi Nabi Muhammad SAW akan mengalami sebuah kejadian yang hampir mirip dengan para nabi dan rasul yang ditemuinya ketika Mi'raj. Seperti contoh pertama itu Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad SAW itu hampir seperti ceritanya Nabi Adam, yang yaitu ketika Nabi Adam keluar dari surga itu sendirian, dalam tingkah sendirian. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW ketika diusir dari Mekah itu keluar sendirian. Kemudian Nabi Muhammad itu kembali ke Mekah itu dengan bala tentara yang banyak. Begitu pula Nabi Adam alaihissalam kelak ketika nanti akan masuk ke surganya itu juga akan membawa bala tentara yang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Wa ka'adatil Yahudi lan kaya oleh mungsuhe wong Yahudi lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awa ilal hijrati ing awitane hijrah kama adat kala oleh mungsuhe Yahudi Isa ing Nabi Isa wa aradat lan ngarepake sapa Yahudi kota lahu ing mateni Nabi Isa wa kama adat lan kaya oleh mungsuhe Yahudi Yahya ing Nabi Yahya wa qataluhu lan mateni sapa wong Yahudi hu ing Nabi Yahya. Kemudian hikmah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya itu kejadian yang serupa dengan kedua nabi tersebut adalah bahwa di awal hijrahnya Nabi itu dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Nah, hal itu senada dengan dimana ketika Nabi Isa dimusuhi oleh orang-orang Yahudi dan hampir dibunuh. Nah, kemudian Nabi Yahya dimusuhi oleh orang-orang Yahudi dan dibunuh. Jadi Nabi Isa itu selamat dari pembunuhan, sedangkan Nabi Yahya itu
terbunuh. Wa ka'adati ahlihi sallallahu alaihi wasallam, lan kaya oleh mungsoi keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warujuihim lan baline ahlihi ila mahabbati maring demen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama roja'a kaya oleh baline kaum Haruna sapa kaum Nabi Harun ila mahabbatihi maring demen Nabi Harun. Nah, itu. Nah, kejadian bertemu Nabi Harun itu hikmahnya begini. Jadi dulu ketika Nabi dakwah itu keluarganya banyak yang memusuhi. Nah, setelah mengetahui kebenaran dakwahnya, keluarganya banyak yang mendukung Nabi Muhammad SAW. Kemudian berbalik mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hal itu senada dengan kaumnya Nabi Harun yang asalnya membenci Nabi Harun, kemudian berbalik cinta kepada Nabi Harun alaihissalam. Wa kamuali jati qaumihi, lan kaya oleh ngurusi kaume Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kama alaja kaya oleh ngurusi sapa Musa Nabi Musa kaumahu ing kaume Nabi Musa. Jadi hikmah bertemu dengan Nabi Musa itu begini. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW memecahkan permasalahan kaumnya, itu seperti pengalaman Nabi Musa memecahkan permasalahan kaumnya. Jadi seperti ada hadis yang menyatakan bahwa jangan terlalu banyak bertanya, karena pengalaman dari kaum sebelumnya itu banyak orang yang binasa karena banyak bertanya dan berdebat dengan nabinya. Itu kan hampir sesuai dengan ceritanya surat Al-Baqarah itu. Wa qatamakannahu, lan kaya oleh neklukno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimma kata ing negara Mekah. Wal Ka'bah lan Ka'bah. Kama kaya pengalaman wakoa kang tumibo li Ibrahim maling Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam sejarah itu menaklukkan Mekah dan menguasai Ka'bah. Hal itu sesuai dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menaklukkan Ka'bah, menemukan Ka'bah, membangunnya dan merawatnya. Jadi demikian hikmah bertemu dengan nabi-nabi tertentu di peristiwa Isra dan Mi'raj. Semoga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai dengan hidayah. Semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.